Halo guys, Assalamualaikum. Oke teman-teman, saya ada informasi menarik ini. Bagaimana cara menghasilkan $1.012 per bulan dari Fiverr. Kita lihat videonya. Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan strategi bagaimana saya menghasilkan 112 hingga $701,6 per bulan dengan menjual keahlian atau skill dalam bentuk jasa di Fiverr.com. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulia Primanta. Saya mengenal Fiverr sekitar tahun 2012, jadi waktu itu saya sering beli jasa untuk keperluan bisnis online saya. Lalu pada tahun 2014, saya membuka jasa penulisan artikel untuk pangsa pasar Indonesia. Waktu itu bisnis lagi struggling, jadi ada masa-masa di mana pilihan sangat sulit antara makan enak dan membayar tagihan. Lalu tahun 2015, saya pengen ekspansi ke luar negeri biar dapat income tambahan. Tapi sayangnya pada saat itu, saya mempunyai budget yang terbatas. Karena itulah saya kepikiran untuk membuka lapak di Fiverr. Jadi buka lapak itu dari mulai bulan Maret 2015 hingga sampai saat ini, puji syukur penghasilan di Fiverr itu menjadi salah satu sumber income saya hingga sekarang. Nah, berikut beberapa hasil yang saya dapatkan setiap bulan dari Fiverr. Jadi dapat $112, $701,6, $654,4, $531,2, $267,2, $492,61, $472,4, $216. Nah, berikut total penghasilan saya di Fiverr. Jadi dari bulan Maret 2015 sampai Desember 2019, itu total saya sudah menghasilkan $26.496,4. Artinya kalau dirata-ratakan per bulan, penghasilan saya itu sekitar $464. Atau kalau dirupiahkan dengan kurs $1 sama dengan Rp14.000, itu sebesar Rp6.496.000. Nah, sekarang saya mau jelaskan sekilas mengenai Fiverr.com. Mungkin ada beberapa dari Anda yang belum tahu apa itu Fiverr.com. Jadi Fiverr.com itu merupakan marketplace online untuk para freelancer dari seluruh dunia yang ingin menjual skill atau keahlian mereka dalam bentuk jasa. Jasa apa saja yang bisa dijual di sana? Ada 200 kategori jasa yang bisa dijual, seperti jasa pembuatan website, jasa pembuatan banner, jasa voice over atau merekam suara, jasa menulis artikel, jasa desain logo, jasa pembuatan video animasi, dan lain sebagainya. Jadi, jika Anda punya passion dan skill menulis, maka Anda bisa menjual jasa penulisan artikel di sana. Atau mungkin Anda mempunyai skill desain grafis. Anda bisa jual jasa desain banner, desain logo, desain Facebook cover, dan lain sebagainya. Jika Anda punya suara yang bagus, maka Anda bisa menjual jasa menyanyikan sebuah lagu. Entah itu lagu ulang tahun, ataupun mungkin lagu yang lain, seperti itu. Lalu bisa juga menjadi jasa voice over. Jadi Anda membacakan teks yang sudah diberikan oleh si klien. Jika Anda misalkan jago membuat website, Anda bisa menjual jasa pembuatan website atau mungkin memperbaiki error di website dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jasa yang bisa dijual di sana dan tentunya Anda bisa sesuaikan dengan skill, keahlian ataupun passion yang Anda punya. Karena saya yakin setiap orang itu mempunyai skill dan juga keahliannya masing-masing. Jadi alangkah baiknya jika skill dan keahlian itu juga dijual dalam bentuk jasa, sehingga akan menghasilkan uang bagi Anda. Nah, mengapa sih jualan di Fiverr.com? Alasannya yang pertama, yaitu akses pasarnya tidak terbatas. Pengguna di Fiverr itu berasal dari 160 negara di dunia. Sehingga, kalau misalkan Anda berjualan di sana, Anda akan bisa mendapatkan customer dari luar negeri dengan mudah, tanpa Anda perlu ketemu ataupun bertatap muka dengan mereka satupun.
Bayangkan kalau misalkan Anda harus keluar negeri, Anda mencari customer di sana, tentu akan keluar modal yang besar. Tapi dengan menggunakan Fiverr, Anda hanya perlu mengakses lewat laptop dan internet saja. Dan Anda sudah bisa mendapatkan customer dari banyak negara di seluruh dunia. Seperti itu. Lalu alasan keduanya, total visitor di Fiverr itu ada 37 juta lebih setiap bulan. Jadi, trafficnya sangat besar sekali. Ini ibarat Anda membuka lapak di supermarket yang banyak pengunjungnya. Jadi, Anda tidak perlu lagi mendatangkan pengunjung. Karena di sana itu sudah banyak, ada orang yang berlalu lalang, ada orang yang mencari jasa, dan nama Fiverr itu sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan jasa dengan harga yang relatif terjangkau, maka mereka akan langsung membuka website fiverr.com seperti itu. Jadi orang-orang bule di luar sana itu sangat senang memesan jasa di Fiverr. Karena rata-rata harga jasa di Fiverr itu adalah $5. Jadi mereka mengeluarkan uang $5 untuk melakukan outsourcing itu sangat murah. Karena dibandingkan mereka harus menggaji seorang staff, itu bisa habis hingga ribuan dolar per bulan. Apalagi mungkin pekerjaannya tidak banyak, mungkin hanya 1 kali 2 kali saja. Maka tentu saja bagi mereka lebih enak untuk melakukan outsourcing, mengeluarkan uang $5 dibandingkan mereka harus meng-hire orang. Jadi potensinya sangat besar dan pasarnya sudah ada. Jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Fiverr itu merupakan tempat untuk melakukan outsourcing. Dan harganya relatif murah bagi mereka. Lalu alasan berikutnya adalah hemat waktu, tenaga, dan budget tentunya. Jadi Anda tidak perlu membuat website dan melakukan promosi untuk mendatangkan traffic, yang tentu saja itu akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga budget promosi Anda. Bayangkan kalau misalkan Anda promosi ke luar negeri dengan menggunakan media berbayar, traffic berbayar. Tentu biaya iklannya tidak murah, karena saingan Anda itu adalah seluruh dunia. Itu. Dan di Fiverr itu hanya mendapatkan $5. Tapi kalau misalkan Anda bikin website, Anda promosi sendiri, itu sudah habis berapa? Dan itu pun hasilnya belum tentu sepadan dengan usaha yang Anda keluarkan. Lalu alasan terakhir yaitu penghasilannya dalam bentuk dolar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan lain. Kenapa harus jualan di Fiverr? Jadi, ini bisa menjadi salah satu income tambahan bagi Anda. Jadi, Anda tidak perlu khawatir ketika nilai rupiah anjlok. Karena income Anda justru malah bertambah. Begitu, karena kita tidak tahu nilai rupiah kita akan naik atau turun karena selalu berubah-ubah. Tapi kalaupun turun tidak masalah karena tetap saja banyak. Itu karena income kita dalam bentuk dolar dan dolar kita tahu sekarang ini ada di kisaran 13.000 sampai 14.000. Jadi termasuk banyak. Kalaupun turun juga tidak turun-turun banget. Tapi kalau misalkan dolarnya naik atau rupiahnya melemah, maka tentu saja penghasilan kita akan jadi tambah. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah berjualan di Fiverr itu harus bisa bahasa Inggris? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan dari teman-teman saya. Jawabannya tergantung jasa yang mau dijual. Jadi kalau misalkan Anda menjual jasa menulis artikel ataupun proofreading, jadi ngecek grammar, jadi sebaiknya writing bahasa Inggris Anda tentu saja harus bagus. Jadi Anda harus punya skill dan mungkin pengalaman juga di dalam bidang itu. Karena memang untuk membuat artikel itu memang harus mempunyai skill khusus. Supaya misalkan grammarnya tidak asal buat atau tidak sekedar melakukan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Kalau misalkan jualnya jasa voice over, nah sebaiknya skill speaking bahasa Inggrisnya yang harus bagus seperti itu. Jadi supaya pengucapan dalam bahasa Inggrisnya tidak salah. Tapi kalau misalkan Anda menjual desain logo,
jasa desain banner, jasa pembuatan website, jasa pembuatan video animasi, dan lain sebagainya, yang mana tidak ada kaitannya dengan menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris, maka Anda tidak harus bisa bahasa Inggris dengan bagus. Yang penting pada saat komunikasi dengan si prospek ataupun si customer yang dilakukan melalui chat di Fiverr, itu yang penting tidak ada masalah, yang penting komunikasi lancar. Tapi kalau dilihat dari segi misalkan grammarnya ataupun penulisan bahasa Inggrisnya, itu tidak harus sempurna. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan bahasa Inggris Anda tidak terlalu bagus, TOEFL Anda tidak terlalu besar, tidak masalah. Karena Anda bisa memanfaatkan juga yang namanya Google Translate. Seperti itu. Jadi Anda tinggal translate misalkan pembicaraan dari orang itu, Anda translate, lalu hasil translate-nya Anda kirim balik kepada orang tersebut. Sehingga Anda bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah harus punya skill atau keahlian khusus untuk bisa menghasilkan dolar di Fiverr? Tentu saja jika Anda mempunyai skill atau keahlian khusus, itu akan lebih bagus karena Anda tinggal langsung menjual skill Anda di sana dalam bentuk jasa. Jadi misalkan kalau Anda sudah punya skill membuat website, Anda tinggal buka lapak di sana, Anda bisa langsung berjualan. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya skill atau keahlian tertentu, ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa jual keahlian atau skill orang lain. Contohnya, misalkan Anda melihat di forum-forum tertentu, di forum bisnis ataupun forum internet marketing, ada orang misalkan yang menjual jasa yang harganya mungkin relatif murah seperti itu. Misalkan menjual artikel dengan harga per artikel misalkan 10.000. Anda bisa jual skill atau keahlian orang tersebut. Jadi Anda buka lapak di Fiverr, Anda menyediakan jasa penulisan artikel dengan harga $5. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan order dari Fiverr, nah Anda bisa memberikan orderan tersebut kepada orang yang sudah Anda ajak kerjasama, di mana Anda hanya perlu bayar 10.000 saja. Jadi Anda bisa mendapatkan untung dari selisihnya tersebut. Jadi itu yang pertama, Anda bisa jual keahlian atau skill orang lain. Lalu yang kedua, Anda bisa kerjasama dengan teman yang punya skill. Jadi kalau misalkan ada teman Anda atau keluarga Anda yang mempunyai skill khusus, misalkan dia jago desain, Anda bisa ajak kerjasama. Jadi temannya yang mengerjakan, Anda yang mendapatkan order. Nanti Anda bisa profit sharing 50-50. Seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan juga. Jadi kerjasama dengan orang yang punya skill dan bagi hasil. Lalu yang berikutnya, Anda bisa menjual produk digital juga di Fiverr. Jadi selain jasa, Anda bisa menjual dalam bentuk produk digital. Misalkan theme WordPress, plugin WordPress, ebook, dan lain-lain. Di mana produk tersebut bisa di-download dari orang yang membeli. Jadi ketika dia beli di Fiverr, dia akan mendapatkan akses untuk produk tersebut. Seperti itu. Jadi ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa menghasilkan dolar di Fiverr. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah harus punya kartu kredit untuk menerima pembayaran dari Fiverr? Kalau misalkan Anda punya, tentu lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak, Anda bisa menggunakan yang namanya virtual credit card. Jadi virtual credit card ini nanti fungsinya juga sama untuk menerima pembayaran dan ada nomornya juga. Jadi ada nomor kartu kreditnya saja. Hanya bedanya ini tidak ada fisiknya. Jadi bentuknya virtual, ada nomor kartu kredit, terus expire date-nya, nomor CVV-nya, seperti itu. Tapi fisiknya tidak ada. Nah, itu bisa dipakai untuk menerima pembayaran. Jadi, untuk menerima pembayaran itu menggunakan PayPal. Dan PayPal itu untuk mempunyai akun di sana itu harus menggunakan kartu kredit atau menggunakan virtual credit card.
Lalu bagaimana perhitungan profit jualan di Fiverr? Jadi harga jasa di Fiverr itu berkisar antara $5 hingga ribuan dolar per jasa. Jadi profit sharing di Fiverr itu 80-20, di mana penjual mendapatkan 80% dan Fiverr mendapatkan 20%-nya. Jadi kalau misalkan harganya $5, berarti keuntungan bersih Anda yaitu sebesar $4 dan Fiverr mendapatkan $1. Seperti itu. Itu juga untuk nilai yang lebih tinggi ya. Jadi tetap perhitungannya 80-20. Meskipun $5 ini terlihat kecil, namun nyatanya ada beberapa orang yang bahkan berhasil mendapatkan income miliaran per tahun dari Fiverr. Nah, ini salah satu artikel dari Forbes.com. 3 orang ini itu berhasil mendapatkan miliaran per tahun dari Fiverr. Yang pertama, ini mendapatkan 38.000 sampai 48.000 per bulan. Bayangkan, sekitar 400 juta per bulan. Lalu ini yang kedua, sebagai seorang copywriter, dia mendapatkan sekitar 10.000 sampai 15.000 per bulan. Kurang lebih sekitar 150 juta rupiah. Lalu yang berikutnya, ini sebagai voiceover, dia berhasil mendapatkan $15.000 per bulan atau sekitar 150 sampai 200 juta per bulannya. Nah, ini juga ada satu artikel lagi dari CNBC.com. Ini usianya baru 25 tahun dan dia dalam waktu 6 bulan itu berhasil mendapatkan $150.000 dari Fiverr. Itu kurang lebih sekitar 1,5 M. Jadi penghasilan di Fiverr itu tergantung kita. Bagaimana kita melakukan penjualan di sana itu akan membuat hasil yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi meskipun nilainya kelihatan kecil, hanya $5, tapi bisa juga kita menjualnya di harga di atas $5. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan income yang besar dari sana. Nah, berikut gambaran potensi penghasilan sebagai penjual baru di Fiverr. Jadi katakanlah misalkan Anda mendapatkan satu order per hari dengan nilai misalkan $5. Maka Anda terima bersih $4 dikali 30 sama dengan $120 atau setara dengan Rp1.680.000 per bulan. Kalau misalkan dapat 3 order per hari, berarti Anda terima bersih $12 dikali 30 sama dengan $360 atau setara dengan Rp5.040.000 per bulan. Kalau misalkan dapat lebih banyak lagi, misalkan 5 order per hari, maka Anda terima bersih $20 dikali 30 sama dengan $600 atau setara dengan Rp8.400.000 per bulan. Dan seterusnya. Enaknya lagi, terkadang satu customer itu memesan dalam jumlah yang banyak. Atau juga mungkin memesan jasa lain yang Anda tawarkan dalam satu kali order. Nah, berikut contoh-contoh order yang saya terima yang lebih dari $5 per satu kali. Keren-keren. Oke. Siapa yang mendaftar? Silakan. Pendaftaran ada di deskripsi. Oke. Assalamualaikum.